Inilah tadi sosok Mr. Guest yang saya sampaikan di awal ya teman-teman. Dana Brata Fitriawan Kusuma, ya dia tadi sosok misteri guest yang sudah saya perkenalkan di awal. Nah, di konten konduksi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas, panggilannya Dana atau Brata atau Fitri? Ada Dana, Broto. Kalau Fitri Fitri mana ya? Fitri Awan gitu? enggak. Kusuma? Enggak. Kus? Enggak. Oh, enggak mau. Dana atau Broto? Tapi Iya. lebih suka dipanggil Dana atau Broto? Sama aja. Sama aja. Ya udah Mas, sama aja. Iya. Ya. Ya jangan. Oh gitu toh. Oke. Ini Mas Dana, sebelum kita bicara tentang LKS kemarin ya, LKS Nasional Welding ya, juara satu ya, selamat ya. Alhamdulillah. Selamat ya Mas Terima ya. kasih. Sip. Kenapa memilih jurusan teknik mesin di SMK Negeri Yogyakarta? Dulunya sih nggak sengaja di teknik mesin. Awal mula pendaftaran itu saya dulu memasukkan formulir di kendaraan ringan KR. Tapi saat itu nama saya hilang di hari ketiga pendaftaran, hari terakhir sedangkan itu. Dan salahnya lagi saya ngisi formulir itu tanpa ada pilihan 2 dan 3, jadi hanya satu pilihan sekolah Mesin. di sekolah. Otomotif. Ya udah, satu-satunya jalan waktu itu cuma disuruh pindah jurusan. Oke, Pindah oke, jurusan, wah berarti harus banting setir, pikir saya berarti. Karena waktu itu di KR saya harus lompat di jurusan apa. Saya sangat bingung saat itu. Kemudian kok mungkin yang mendekati KR mesin. Mesin walaupun beda penerapannya, tapi itu tidak bisa dipisahkan, mesin dan KR itu masih dalam satu lingkungan. Betul. Akhirnya saya masuk ke TP. Terus kemudian Mas, selama menjalani kan tentunya pasti berbeda banget ya ketika sebelumnya memilih otomotif, karena mungkin sudah punya bekal di otomotif ya. Iya, basic di rumah itu bapak bengkel. Di rumah juga dari kecil juga sudah suka ngoprek. Ya pokoknya lingkungan saya dari lahir sudah di otomotif. Ya. Atau jangan-jangan dulu waktu lahir langsung nyopot busi nih. Saja amin. Mungkin ya. Sewaktu masih sebelum masuk di SMK 3 ya, waktu masih suka ngoprek itu yang dioprek apa, motor atau mobil atau? Itu mobil. Mobil ya. Berarti sebenarnya relate ya ketika masuk ke teknik kendaraan ringan, karena yang dipelajari di SMK 3 kan mobil ya, kendaraan ringan. Tapi kemudian takdir menentukan ketika kemudian belajar mesin yang mungkin menurut Mas Dana sebenarnya nggak terlalu beda jauh, tetapi tetap pasti berbeda kan antara. Iya, berbeda. Awal-awalnya gimana, ada perasaan kok ngene atau piye gitu, kaget enggak gitu? Iya, awalnya kaget karena semua perkiraan meleset jauh. Oh iya. Yang di otomotif menjadi di mesin kan berarti ilmu di otomotif tidak diterapkan semuanya, walaupun tetap ada ilmu otomotif di mesin. Ya saya hanya meyakinkan diri saya sendiri saat itu bahwa saya sudah mengambil jalur ini, jalan ini. Mau nggak mau saya ya udah harus ditekuni sekalian. Ini yang kita hadapi saat ini ya cuma di mesin bagi saya. Ya udah mau nggak mau terlanjur basah, mandi sekali. Kemudian kenapa kok memilih welding sebagai jalan ninjamu? Welding. Iya, welding. Dikatakan sebagai jalan ninja sih enggak. Karena dari awal itu masuk mesin, kebetulan di mesin itu ada suatu perkumpulan anak-anak mesin yang
mereka itu haus akan penasaran dengan mesin. Jadi ada suatu kelompok itu namanya bengkel pojok. Bengkel pojok yang dibimbing oleh Pak Heru, Pak Heru Jatmiko. Itu di bengkel pojok rata-rata anak-anak itu menyiapkan untuk kompetisi seperti LKS, Mechanical Fair. Nah, kebetulan di kelas 1 saya diminta Pak Heru untuk menjadi seorang helper. Helper itu membantu. Ini ikut neng bengkel nih katanya gitu. Ya saya ikut. Ternyata di situ saya lihat ada kakak kelas. Kakak kelas itu sedang ngelas. Itu penuh keringat kotor itu tentunya. Itu waktu itu jam habis maghrib pertama kali itu sore. Dan itu adalah Vegar. Mas Vegar atas saya 1 tahun kakak kelas saya. Itu saya kemudian bantu dia, bantu nyiapkan alat, nyiapkan bahan, belikan ini, belikan itu gitu. Tapi di samping itu saya dapat sebuah ilmu, walaupun hanya secara visual melihat. Pertama itu melihat, saya hanya menonton Mas Vegar itu melakukan setiap proses pengelasan. Saya harus tapi kok kayaknya asik ya. Kemudian dia nyuruh saya nyoba. Ya saya coba, dicoba ramen delok, oke tak coba terus kemudian itu ada diklat tahunan itu program pemerintah atau apa itu mungkin ya yang kayak mau menjelang ke provinsi itu. Itu ada diklat, kemudian saya dimajukan oleh Pak Heru untuk mewakili diklat di bidang welding selama 2 minggu di BLPT itu. Saya diklat. Dan kemudian menjelang beberapa bulan itu ada event tahunan dari pemerintah. Itu LKS provinsi. LKS provinsi itu kan di LKS provinsi mesin nggak hanya satu bidang welding. Ada bubut, fresh, CNC, AutoCAD, terus metrologi, masih banyak lagi. Di semua bidang itu sudah terisi. Dan aku kok ingin lomba begitu. Saya kok gitu? Saya ingin merasakan kompetisi. Tapi semua bidang itu sudah penuh. Tinggal yang kosong hanya welding. Belum ada kandidat sama sekali. Akhirnya saya pertimbangkan hanya ada welding. Kalau saya ingin lomba hanya ada welding. Ya udah mau nggak mau saya harus ikut welding. Saya bilang Pak Heru saat itu, Pak saya ingin kelas, saya ingin mewakili di bidang welding. Ya wis kono durip yang sini. Ya udah. Mulai sejak itu saya sudah mulai latihan, dibimbing para alumni. Juga itu latihan sebelum provinsi ikut di event Mechanical Fair UNY. Ya. Nah, itu untuk pemanasan. Baru setelah itu event di provinsi. Berarti event di provinsi itu merupakan lomba kedua ya? Lomba kedua. Lomba pertama yang Mechanical Fair ya. Terus delalai kok ya habis diklatnya welding juga ya. Iya, jadi kayak kebetulan kayak seperti sudah di setting gitu. Terus kemudian di provinsi alhamdulillah meraih juara 1. Pada saat di provinsi itu ada merasa kesulitan atau merasa gini, kalau lomba itu kan kita mengukur kemampuan kita ya sebenarnya. Nah pada saat kamu lomba di provinsi itu bisa melihat dari peserta lain nggak? Melihat hasil atau kan saya tidak bisa masuk tuh ke venue, nggak bisa nge-shoot kamu di sana. Nah, pada saat dana lomba itu waktu itu di sana apakah dana sendiri atau dengan peserta lain? Dengan peserta lain. Itu satu ruangan. Gabung, ya satu ruangan. Tapi di bilik ada bilik-bilik. Setiap peserta satu bilik. Pada saat melihat hasil yang lain dengan hasilmu sendiri itu, kamu bisa menjelaskan nggak kenapa kamu kemarin juara 1 waktu di provinsi? Waktu di provinsi. Kenapa karyamu juara 1 gitu? Nggak tahu itu jurinya. Keputusan juri. Jawabannya pinter ya. Gimana penonton? Oke? Karena itu kan awal kompetisi, saya belum tahu rating penilaiannya seperti apa. Yang dinilai itu yang seperti apa aja. Yang masuk kategori itu saya belum paham banget. Yang saya fokuskan itu cuma di prosedur prosesnya pengelasan. Kalau untuk penilaian atau marking scheme namanya, itu saya belum begitu memahami.
waktu termasuk menjadi penilaian juga ya, ketepatan waktu. Iya, sangat utama. Waktu yang mepet diburu dengan 2 job waktu itu. Itu waktu yang sangat relatif mepet juga sebenarnya. Oke. Ternyata ya, ini baru di provinsi. Nah, sekarang kita menuju ke nasional gitu. Ceritanya waktu itu setelah dari dinyatakan menang di provinsi, memang sudah kita belum ada pandemi ya waktu itu ya? Itu belum kan? Waktu itu memang sudah di set untuk persiapan ke nasional. Sudah mulai latihan. Nah, perjuangannya gimana itu dari provinsi hingga ke nasional? Perjuangannya setelah hari itu, setelah dinyatakan juara provinsi, berat sih. Iya, beratnya di mana Mas? Sama berat badanku berat mana? Sama. Sama. Penonton? Apa penontonnya? Oke, ceritakan Dana. Ya, kalau perjalanan di nasional itu setelah provinsi itu juga sudah mulai latihan. Latihan yang job umumnya di nasional. Kalau melihat di nasional yang tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu banyak job. Jobnya nggak hanya 1, 2, 3, kan bisa 6 job, 7 job. Dan itu dengan benda kerja yang berbeda, dengan teknik mesin las yang berbeda, pengaplikasian yang berbeda. Nah, waktu itu sudah mulai latihan menekuni pipa dengan pengelasan jenis TIG. Ya mungkin kalau di dunia bengkel nanti tak tunjukkan. Iya. Ya, Nah, mohon maaf ini bukan tukang las gitu, nggak tahu ya. Oke. Kui gambarannya kasarnya gimana Mas itu? TL apa tadi? TIG. Iya. TIG itu untuk argon. Kalau anak-anak yang suka ngelasin knalpot atau apa tahu. Argon. Itu biasanya untuk aluminium, stainless. Jadi ngelas sendiri banyak ya ininya ya? Banyak cabangnya. Oh gitu. Ngelas tidak hanya satu jenis saja. Oke, lanjut. Kemudian sudah mulai latihan yang spesifik TIG. Latihan berapa bulan ya itu? Sekitar kan bulan Oktober atau kalau nggak salah waktu itu yang provinsi. Nah kan? Rencananya kan itu Februari kalau nggak salah, itu nasional. Februari Maret kalau nggak salah. Terus ada pandemi. Itu jadi winding mundur jauh. Nah, itu latihan. Terus ada pandemi. Pandemi kita break latihan awal-awal pandemi itu. Setelah pandemi sudah agak renggang, kita mulai lagi latihan. Tapi latihan saat itu masih misterius, karena kita belum tahu gambaran jalannya lomba besok. Yang pertama kan kondisi pandemi itu sudah jelas, dari deadline aja sudah mundur jauh banget ya, untuk kompetisi. Akhirnya kita tetap latihan, persiapkan apa gambaran tahun kemarin saja. Kalau untuk gambaran yang kedepannya, yang event nasional ini masih misterius. Berarti yang dipakai untuk latihan waktu itu berarti referensinya dari tahun kemarin. Oke. Terus kemudian ada pengumuman teknisnya itu yang seperti itu teknis perlombaan, hanya kemudian dilaksanakan di rumah. Nah itu ya setelah gitu. Itu mulai ada informasi masuk bahwa LKS itu dilaksanakan di rumah pertama di sekolah. Tapi entah kenapa pertimbangan para panitia akhirnya mengumumkan di technical meeting berikutnya bahwa dilaksanakan at home, benar-benar at home. Tapi tidak semua at home, karena boleh di sekolah, tetap dilaksanakan di sekolah, namun ada pengurangan poin. Ada pengurangan poin sebesar 10% atau berapa, lupa saya. Itu kemudian dilaksanakan di rumah, itu tidak ada potongan poin. Akhirnya setelah kita rapat bersama di bengkel sama Pak Heru dan kawan-kawan, kita ambil keputusan untuk dilaksanakan di rumah. Gitu. Sebelumnya itu sudah prepare di sini juga, di bengkel sekolah. Tapi setelah dapat info itu terpotong 5 poin, ya sudah kita laksanakan aja di rumah. Berarti kemudian rumah jadi bersiap ya di rumah sendiri. Jadi semua alat di sekolah kita dibawa ke sana. Itu selama 3 hari. Potong-potong. Ikut persiapannya juga? Ikut, seluruh persiapan juga ikut. Capek? Karena nggak ceritanya ya Bu ya. Karena seluruh persiapan itu dilakukan sama alumni, teman-teman alumni, dan angkatan saya juga ada dari TP lain, bantu. TP2 itu ada. Kemudian
dipindah ke rumah semua, rumah diset menjadi tempat ngelas. Di garasi rumah saya itu waktu itu. Berarti bengkelnya ayah tutup dong sementara? Bengkelnya kan nggak di rumah. Oh enggak. Itu kemudian kita latihan mulai kurang lebih lomba kurang sekitar 1 bulan tuh ya. 1 bulan itu sudah latihan di rumah. Berarti latihannya sudah banyak di rumah, nggak di sekolah lagi? Enggak. Selama kan teknisnya awal di sekolah tapi kemudian diputuskan di rumah. Kendala yang paling berat atau kendala yang istilahnya itu sulit apa yang menyulitkan itu ketika dipindah di rumah? Dipindah di rumah. Karena untuk pengelasan ini kan membutuhkan daya listrik yang besar. Pengelasan sendiri mesinnya inverter juga besar-besar. Nah, kita kok kebetulan di rumah saya itu daya listriknya yang rendah. Untuk pengelas tidak kuat. Akhirnya kita memikir cara bagaimana caranya untuk biar listrik ini kuat. Pertama kita coba genset. Kita coba 2 genset. Yang pertama genset bensin. Ternyata tidak efisien di bahan bakar. Yang 4 jam itu membutuhkan bensin 100.000. 4 jam proses pengelasan ya? 4 jam tanpa henti. Itu yang menggunakan bensin. Kemudian kita menggunakan genset yang diesel. Solar. Pakai solar itu juga sudah lumayan membantu. Cuman kan bisingnya suara mengganggu proses zoom. Proses perekaman bisingnya suara genset itu. Nah, akhirnya kita cari jalan pintas, kita ngirim surat ke PLN. Malah datang itu mendatangi PLN untuk pengajuan tambah daya listrik tegangan. Kita tambah daya selama kurang lebih 1 minggu. Berarti okasional, maksudnya tidak selamanya, hanya seperlunya itu selama waktu seminggu itu gitu. Selama untuk latihan dan mendekati lomba. Tapi kalau untuk latihan kan saya pakai genset. Karena belum direkam zoom. Jadi berisiknya nggak masalah. Gitu. Wah, kayak gitu ya perjuangannya ya. Sampai ke nasional itu pada saat mempersiapkan latihan yang tentu setiap hari kan, hampir setiap hari latihannya, dan ada waktu-waktu yang harusnya dana main jadi berkurang, harusnya ya ketemu sama itu gitu jadi berkurang sama yang mana ini ya. Nah, itu kira-kira pernah nggak merasa stuck atau merasa lelah gitu? Lelah jenuh. Kalau lelah jenuh sih enggak. Cuma kadang kondisi tubuh aja, fisik yang kalah saat itu. Karena setiap hari itu teman-teman alumni atau teman-teman di angkatan saya itu juga datang dari anak-anak TP2 itu tiap hari. Jadi udah kayak ngumpul biasa seperti itu. Latihan itu kayak main kumpul. Berarti justru itu jadi support system terbesar ya. Jadi support. Tentu support dari orang tua tanpa mengesampingkan support orang tua ya. Iya. Sehingga pada saat kamu jadi nggak kerasa lelah gitu, nggak sama sekali. Ya kerasa. Tiap hari latihan kita sampai jam 1, jam 1 malam, jam 12. Paling awal itu paling jam 10 sampai 9. Udah. Oke. Terus kan kemudian aku lihat tuh foto-fotonya lagi ngelas di mana, terus kayaknya kok kalau udah pegang helm las itu sama apa jenengnya ini? Holder. Iya, itu namanya apa? Holder. Nah, itu kayaknya kamu kayak udah bukan Dana lagi tuh, udah kayak Iron Man gitu. Karena apa sih yang menarik dari ngelas gitu? Kalau saya sebagai orang awam kan saya taunya ya ngelas menyambung besi gitu, terus dipakai untuk ngelas pagar, ngelas apalagi gitu. Kalau menurut Mas Dana, kenapa begitu begitu passion dengan las, apa yang menarik di welding? Di welding itu yang menarik adalah seni. Pertama seni. Seni. Di welding, iya. Besi, api jadi seni. Iya. Bisa menjelaskan kepadaku yang guru seni? Ya, kita membuat suatu motif menggunakan api di las itu. Gitu. Itu melihat proses orang ngelas. Itu kita sama seperti lihat orang batik. Oh iya? Iya. Sama, kita membuat motif namun kita memakai api.
Tapi bukannya kalau ngelas itu nyambung besi, Iya. motifnya di mananya? Motifnya di capping, sebutannya anak-anak welder. Capping itu adalah cover permukaan. Itu untuk visual. Visual secara kasat mata kan yang terlihat pengelasan di bagian atas, paling luar. Padahal pengelasan itu enggak hanya di atas saja. Kalau orang-orang awam kan mengertinya ngelas cuma di bagian atas. Tapi tidak, kita ngelas secara nasional di standar nasional itu ada tembusan. Mengelas itu sampai menembus benda yang dilas. Berarti kalau misalkan ini mau dilas itu nembusnya sampai ke dalamnya sih. Iya, gitu. Sampai di balik dalam. Taunya gimana itu? Feeling. Feeling. Iya. Itu yang kamu bilang itu seni karena itu feeling. Gimana Bu Guru Seni di balik kamera? Akor. Kayak macam-macam las sendiri apa sih yang Dana bisa cerita? Macam-macam jenis las. Tadi kan ada TIG. Macam-macam las banyak, ada TIG, SMAW, GMAW, FCAW, OAW. Terus aku wajahku kurang ngerti apa kok. Itu yang di Indonesia itu. Indonesia, okay. Prospek karirnya kalau untuk dari jenis-jenis itu tadi, OAW tadi apa? Kepanjangannya atau enggak? OAW itu untuk las karbit biasanya. Oke. Kalau anak-anak kan juga paham las karbit itu paham. Bahan bakarnya menggunakan parkit? Karbit, pakai asetilin. Itu untuk ngelas plat-plat tipis. Untuk body repair kendaraan mobil itu loh. Nambal body. Okay. Yang kropos-kropos. Makanya untuk diaplikasikan di benda tipis, plat tipis. Kalau yang satu tadi sebelumnya tadi FCAW. FCAW itu menggunakan roll kawat. Itu menggunakan CO. Gas CO. Karbon oksida. Itu diaplikasikan untuk pengelasan durasi lama. Karena dia ngelas tidak bisa berhenti menggunakan itu. Bisa panjang. Karena enggak, kalau SMAW, ini jelaskan yang SMAW. Yang SMAW itu kan pakai stick yang kayak lidi itu. Nah, itu kan durasinya cuma satu lidi habis kita ganti, satu elektroda habis kita ganti. Tapi kalau untuk FCAW dan GMAW itu tidak. Itu satu roll kawat panjang di dalam mesin itu. Jadi pengelasan lama. Biasanya untuk ngelas kapal besar itu ya. Plat-plat terutama. Oke. Sebenarnya bisa terbayang peluang-peluang karir ya dari jenis-jenis las ini. Iya. Ini bisa buat buat pengetahuan untuk adik-adik ya, bahwa saat nanti yang masuk jurusan mesin mungkin belajar dari ceritanya Mas Dana ini bisa menentukan pilihan gitu, minat gitu ya, misalkan pengennya las tipis, las plat tipis atau las yang apa tadi? Selain menes dengan aku. Ya maklum, saya taunya A minor B minor, kamu tahu A minor B minor. Oke. Tapi kemudian pada saat memilih welding tuh tadi karena kuotanya yang belum terisi welding ya? Ya, itu isengnya awal kompetisi itu. Seandainya pada saat itu welding udah terisi, salah kalimat. Seandainya saat itu semuanya belum terisi, di antara welding, metrologi, welding, metrologi, fresh, kamu pilih mana? Kalau awal di saat itu saya memilih welding, tetap welding. Karena saat itu saya baru saja selesai menjalani diklat. Diklatnya juga welding. Oke, segmen berikutnya. Dana, tadi kan sudah ngobrol tentang perjuangan sampai ke nasional ya. Dengan segala segala keadaan karena kita sedang pandemi. Suka duka kamu, entah itu di provinsi bahkan sampai di nasional, apa yang paling kamu hadapi? Dukanya dulu aja deh. Dukanya? Dukanya itu yang pertama mungkin kondisi fisik penuh luka, tubuh luka bakar itu jelas pasti kena, walaupun hanya sekian persen. Tetesan-tetesan api itu pasti kena tubuh. Ada bekasnya dari tangan-tangan, kaki, kadang kaki itu waktu itu APD saya salah pemakaian sepatu, itu salah pakai jenis sepatu. Harusnya sepatunya yang boot untuk kelas. Tapi itu saya pakai yang sepatu safety project yang tali. Jadi kemungkinan api masuk lewat tali bisa. Nah, itu benar-benar kejadian masuk ke kaki.
Itu pada saat lomba atau pada saat latihan? Oh, Kalau latihan, kalau lomba kita benar-benar sudah bir APD, kita harus ketat. Alhamdulillah. Orang tua support banget Bapak Ibu. Awalnya dikira saya tuh main kalau latihan. Karena awal itu saya nggak bilang ke orang tua kalau saya menekuni satu bidang ini. Untuk persiapan lomba itu tidak. Saya menjalani hampir 2 bulan baru orang tua tahu. Itu setelah telepon saya waktu saya di sini. Kemudian Pak Heru yang bicara. Nah, setelah itu orang tua baru tahu. Itu sebelum ini Pak, sebelum provinsi atau sebelum nasional ya? Sebelum provinsi. Dari awal. Ya, kamu nggak pengen ngasih tahu ke orang tua kenapa ya? Saya lebih diem kalau di rumah. Oh gitu, introvert. Ya, orang tua tuh harus kasih tahu. Ya, tapi kan endingnya tahu juga. Biar dia tahu sendiri. Tapi tak was-was sih loh. Terus kalau sukanya apa nih sukanya? Sukanya pengalaman tambah, wawasan pengalaman, circle pertemanan banyak, nggak pandang usia terutama. Semua usia kami terima di lingkungan itu. Sukanya juga ya kita merasakan rasa kebersamaan itu lebih kuat. Apa yang saya lakukan sama teman-teman bengkel sampai malam, sampai jam 12, jam 1 itu kan jam orang enak-enaknya tidur. Tapi kita lakukan jam itu di bengkel untuk latihan, masih keringatan, masih kotor. Ya kalau orang lihat itu kurang gawean memang. Tapi kami yang menjalani, selagi ini dampaknya untuk ke depan baik untuk kami, ya sudah, kenapa tidak. Fun gitu ya. Fun. Terus pas paginya pas bangun harus sekolah lagi tuh gimana tuh, nggak ngantuk tuh di Iya kelas? bangun, ya di kelas ngantuk. Banyak guru yang negur tuh, Bu Wiwi itu juga sering setiap hari. Wih, negur dana ya. Iya. Aduh, sebuah konsekuensi ya ini Bu ya. Kira-kira nek kamu boleh kembali lagi sedikit ke masa lalu gitu, apakah kamu juga akan mengubah ngantukmu di pagi hari dengan nggak ngantuk atau kayak mana? Dengan semangat pagi? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Semangat pagi kondisi malam seperti itu susah. Walaupun sudah terbiasa. Kalau kondisi malamnya sih biasa. Kalau pagi ya yang namanya fisik orang tetap ada titik lelah. Gitu ya. Makanya tegur sama Bu Wiwi ya. Minta maaf sama Bu Wiwi. Maaf. Ini aku nggak ngantuk kok. Ini nggak ngantuk Amira tuh. Ini... Nah, pesan untuk adik kelasmu apa? Untuk adik-adikmu, terutama jurusan teknik mesin SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pesan untuk adik kelas, untuk yang sedang OTW ke jenjang kelas 3. Pesan saya, apa yang kalian pilih, jalan yang kalian pilih, selagi itu berdampak baik ke depannya untuk kalian dan juga untuk orang-orang sekitar, itu tekuni. Sekali basah mandi sekalian. Walaupun awalnya nggak suka, iya, tekuni gitu ya. Apapun yang tidak kamu senangi, yang terjadi saat ini senangilah. Meskipun tidak senang. Have fun, jalanin semua dengan have fun. Wah, aku rasa seneng ini. Nah, coba sih. 1-2 kali itu masih nggak senang. Tapi setelah itu mungkin ada hal baru yang kamu dapatkan di yang tidak kamu suka itu. Betul sekali. Itu. Yap, kita tutup dengan aku sudah menyiapkan pertanyaan amplop. cepat. amplop. Aduh. Bensin tau Bu? Bukan, ini jawab cepat ya Mas Dana ya. Oke. Nggak boleh salah ya. Nek salah remedi ya Bu Wiwi ya. Remedi terus harus Bu. Remedi terus ya. Jawab cepat ya Mas Dana. Iya, nggak cepet banget Bu. Iya cepet nih. Sepatu atau sandal? Sepatu. Gondrong atau cepak? Iya, gondrong cepak. Cepak. Matematika atau fisika? Fisika. Gunung atau laut? Gunung. Kayak seorang. Pandai atau beruntung? Beruntung. Dicintai atau mencintai? Wah, bucin nih. Susah ini. Dicintai atau mencintai? Harus milih. Mencintai. Denger tuh. Di bawah apa di atas? Di atas. Ya, pinter, tangan di atas ya, Iya, pinter. Telur ceplok apa telur dadar? Sarapan. Ceplok. Ceplok. Keriting atau lurus? Lurus. Kopi atau teh? Kopi. Welding atau off-road? Welding. Wah. Kenapa saya
nanya welding atau off-road karena Mas Dana ini punya hobi yang laki banget, yaitu off-road ya Mas ya. Hobi off-road. Mungkin sebelum kita tutup bisa cerita sedikit tentang hobi off-roadnya itu. Hal positif atau hal yang menyenangkan apa yang dapat dari off-road? Off-road itu bagi saya mengarah ke circle pertemanan. Yeah. Di sisi hobi, di situ juga banyak teman. Dan di situ yang kita cari tujuan utama itu have fun. Senang-senang. Cuma senang-senang aja. Berapa koleksi mobilnya, off-roadnya? 2. Punya mau semua? Iya. Punya mau sendiri? Oh enggak, itu dulu punya bapak. Punya bapak. Gila udah beli mobil 2. Wah. Kita roda aja belum ya Bu ya. Oke, berarti tahu ini dong, tahu Vinkomodo. Iya, Vinkomodo Jawa Barat itu. Kemarin saya juga jadi tahu karena waktu itu kesana waktu kunjungan industri yang adik kelasmu. Menarik sih, pengen beli 99 juta. Buat aja. Buat bisa? Iya. Pesan sama Dana? 10.000, 10 juta, cicil 5.000. Oke Dana, terima kasih waktunya ya, dan perbincangan ini sangat inspiratif sekali sebenarnya buat teman-teman SMK Negeri 3, terutama siswa kelas 10 dan kelas 11 ya, masih banyak kesempatan ya untuk mengembangkan diri ya. Seperti Mas Dana tadi bilang, aku pengen ikut lomba, jadi kalau ada lomba apapun itu ikutlah gitu, karena dengan kita ikut lomba itu sebenarnya kita sudah menang banyak ya. Iya, setidaknya benar lebih baik mencoba. Betul. Daripada tidak sama sekali. Yes, lebih baik mencoba. Dengan ikut lomba kita sudah menang banyak, kita dapat teman baru, dapat pengetahuan baru. Alhamdulillah juara itu adalah juara itu bonus. Ya, bonus. Juara itu bonus. Oke Mas Dana, sukses dengan PKL-nya dan sebentar lagi juga mau ujian. Terus tahun depan juga ujian akhir, nggak terasa ya. Jalur virus jalur corona ini masih turane jalur corona ini. Tapi nggak apa, insya Allah ini pasti ada hal yang baik ya di balik pandemi ini. Dan teman-teman SMK Negeri 3 Yogyakarta, mari kita tutup segmen konduksi kali ini dengan harapan esok lebih baik. Terima kasih.